Channel Study Mandiri kali ini membahas kalimat pasif present continuous. Pada dasarnya, rumus kalimat pasif sangat sederhana sekali, yaitu to be plus verb 3. Tentunya harus disesuaikan dengan tensesnya. Karena yang dibahas kali ini present continuous tense, maka rumus pasifnya subject plus to be plus being plus verb 3. Sebelum dilanjutkan, saya sarankan Anda bergabung di grup Facebook Study Mandiri untuk belajar bersama dengan anggota grup Facebook lainnya. Dalam mempelajari bahasa Inggris, saya mengajak untuk tidak dihafal, tapi dimengerti. Umumnya kalimat diawali dengan subjek atau orang sebagai pelaku, kemudian diikuti kata kerja dan objek yang dilakukan oleh subjek. Misal, they are eating the fruit in the room now. Mereka sedang memakan buah di ruangan sekarang. Kalimat aktif inilah yang paling sering kita dengar sehari-hari. Sedangkan kalimat pasif sebaliknya, yaitu berawalan di, memakan menjadi dimakan. They are eating the fruit in the room now. Mereka sedang memakan buah sekarang. Dan kalimat pasifnya menjadi the fruit is being eaten in the room by them now. Buah sedang dimakan di ruangan oleh mereka sekarang. Mari kita bahas secara lengkap tentang to be dulu, supaya mengetahui to be apa yang seharusnya digunakan dan apa fungsi to be sebagai kata kerja bantu. Lihat bagan to be. Yang paling kita kenal to be am, is, are. Di bawah to be terdapat kata kerja verb 1 eat, makan. Verb 2-nya ate dan verb 3-nya eaten. Verb 3 inilah yang digunakan pada kalimat pasif. Sesuai rumus pasif, to be plus verb 3. Menyebut kata kerja dasar eat semestinya dengan kata to eat. Coba hilangkan kata to pada to eat, sehingga menjadi eat saja. Hilangkan juga kata to pada to be, sehingga menjadi be saja. Terlihat bahwa be sepadan atau sama dengan kata kerja pertama eat. Tidak beda halnya to be atau be, karena juga sebagai kata kerja yang disebut kata kerja bantu, maka sama dengan kata kerja eat, sehingga be juga mengalami perubahan bentuk. To be atau be bentuk pertama adalah am, is, are. Bentuk pastnya was, were. Dan bentuk ketiganya been. They are eating the fruit in the room now. Kalimat ini tensesnya present continuous, di mana continuous menunjukkan sedang dilakukan, ditandai dengan verb 1 plus ing, eating. Lihat kalimat pasifnya. The food is being eaten in the room by them now. Karena subjek kalimat pasif adalah the food, maka menggunakan to be is. Dan subjek kalimat pasif the fruit ini diambil dari objek kalimat aktif. They are eating the fruit. Kata kerja utamanya eat, makan. Karena bentuk continuous sedang dilakukan, maka kata kerja eat seharusnya bentuk ing, eating. Sedangkan kalimat pasif mengharuskan kata kerjanya verb 3, eaten. Disinilah peran to be atau be sebagai kata kerja bantu yang fungsinya membantu, yaitu membantu kata kerja utama eat yang harus verb 3 eaten, dan untuk menunjukkan kegiatan sedang dilakukan, continuous, maka kata kerja bantu be harus bentuk ing, menjadi being, sedang dilakukan.
continuous. Karena ing hanya bisa menempel pada kata kerja bentuk pertama. Ingat be sebagai kata kerja bantu bentuk pertama. Sehingga sejauh ini sudah didapatkan to be-nya is karena subjeknya the fruit. Kedua, kata kerja ketiganya eaten. Bahwa kalimat pasifnya terdapat tambahan kata oleh, by them. Sehingga kalimat pasifnya menjadi the fruit is being eaten in the room by them now. Jadi kunci dari pasif yang continuous ini ada di kata kerja bantu bentuk pertama, yaitu be yang bentuk ing, being. Tentunya mudah kan bila merubah menjadi kalimat negatif, karena hanya menambah kata not pada to be is. Sehingga kalimat negatifnya menjadi the fruit is not being eaten in the room by them now. Mudah juga kan bila merubah menjadi kalimat interrogatif, karena hanya menggeser to be is menjadi di depan subject the fruit. Sehingga kalimat interrogatifnya menjadi is the fruit being eaten in the room by them now? Terlihat subjek they bila menjadi objek berubah menjadi them. Untuk itu perlu dihafal perubahan kata ganti orang sebagai subjek menjadi objek. Seperti they menjadi them, he menjadi him, she menjadi her, it menjadi objek tetap it, we menjadi us, you tetap you, dan I menjadi me. Kita coba kalimat lain. Tono is reading the books in the room now. Ingat, langkah pertama, objeknya the books dijadikan subjek kalimat pasif. Karena the books jamak, maka to be-nya are. Kedua, tetapkan kata kerja ketiganya, yaitu read, dari read, read, read. Kemudian untuk menunjukkan kegiatan sedang berlangsung, continuous, yang ditandai bentuk ing, dan ing harus menempel pada kata kerja bentuk pertama, maka disinilah hadir bantuan kata kerja bantu be sebagai bentuk pertama dan menjadi being. Sehingga kalimat pasifnya menjadi the books are being read by him now atau by Tono. Kalimat negatifnya menjadi the books are not being read by him atau by Tono now. Dan kalimat interrogatifnya menjadi are the books being read by him now? Perlu ingat ya, bentuk tenses yang dibahas kali ini adalah present continuous. Sebenarnya belajar kalimat pasif harus mengetahui tensesnya dulu. Bila Anda menemui sedikit kesulitan menangkap penjelasan kalimat pasif ini karena kurang memahami tenses, saya sarankan pelajari dulu 16 tenses lengkap dalam 16 video yang telah saya buat dengan penjelasan detailnya. Saya yakin bila Anda menguasai 16 tenses, maka akan sangat mudah merubah kalimat berbagai tenses menjadi kalimat pasif. Agar channel Study Mandiri semakin berkembang, mohon bantuannya subscribe, like, dan share ke teman-teman grup WA supaya pengetahuan menyebar lebih luas. Selamat belajar. Terima kasih.